Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. "17 tokoh NU ngadu ke RR, curhat susahnya cari uang Rp15.000. Kondisi ekonomi jauh sebelum pandemi COVID-19 sudah mengalami kemerosotan. Dengan adanya pandemi COVID, ekonomi nasional pun semakin nyungsep. Menurut ekonom senior Rizal Ramli, buruknya kondisi ekonomi tanah air telah berdampak secara sistemik pada kehidupan masyarakat yang semakin kesusahan. Rakyat juga hidupnya makin susah. Sebelum corona sudah terjadi kemerosotan ekonomi kita. Apalagi ditambah ada corona, rakyat yang nganggur, rakyat yang istilahnya sulit sekali cari pekerjaan itu luar biasa. Ujar Rizal Ramli dalam wawancara di salah satu televisi swasta pada hari Selasa 18 Agustus. RR, sapaan mantan Menko Equin era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengungkapkan, dirinya baru-baru ini didatangi oleh belasan tokoh asal Nahdlatul Ulama atau NU yang mengadu mengenai kondisi masyarakat di desa-desa. Barusan, saya didatangi oleh hampir 17 tokoh NU dari seluruh Indonesia. Mereka jelaskan, di desa-desa cari uang Rp15.000 saja susah, yang biasanya selalu bisa ada kegiatan macam-macam. Betul-betul nggak ada uang sama sekali. Mereka kepada saya, Pak Ramli tolonglah kita. Tuturnya bercerita. Atas dasar itu, RR menyesalkan sikap pemerintah dalam melihat krisis seolah-olah biasa saja. Hal itu lantaran belum ada tindakan apapun yang betul-betul berdampak dan dirasakan oleh rakyat. Kelihatannya ini pemerintah udah 6 bulan gak bisa ngapa-ngapain, cuma akan. Nggak ada yang konkret yang betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Banyak faktor yang telah melatar belakangi pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yang baru saja deklarasi dan mengeluarkan maklumat menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada hari Selasa 18 Agustus kemarin. Antara lain soal kondisi objektif perekonomian nasional yang semakin mengkhawatirkan. Teranyar, Badan Pusat Statistik BPS mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2020 adalah minus 5,32%. Angka ini meleset jauh dari prediksi pemerintah. Alih-alih melakukan langkah, pemerintah justru belum ada tindakan nyata dari memperbaiki dan juga untuk meningkatkan kondisi-kondisi tersebut. Kelihatannya pemerintah ini udah 6 bulan gak bisa ngapa-ngapain. Cuman akan. Gak ada yang konkret yang betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Begitu kata ekonom senior Rizal Ramli dalam sebuah wawancara langsung di salah satu televisi swasta nasional, Selasa sore pada 18 Agustus. RR, sapaan karib mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, mengatakan merosotnya perekonomian nasional ini bukan semata-mata karena pagebluk corona. Sebab jauh sebelum pandemi COVID-19, RR melihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah terjadi kemerosotan. Sebelum corona, sudah terjadi kemerosotan ekonomi kita, apalagi ditambah corona. Rakyat yang menganggur, rakyat yang istilahnya sulit sekali mencari pekerjaan itu luar biasa. Demikian Rizal Ramli. Ternyata ada 150 tokoh merapat ke KAMI. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mendeklarasikan diri pada 18 Agustus besok di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Koalisi yang mereka klaim sebagai gerakan moral ini akan dideklarasikan oleh berbagai tokoh nasional, salah satunya adalah Din Syamsuddin. Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75. Sekaligus bagi kami, peringatan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Kata Din Syamsuddin sebagai salah satu inisiator kami dalam konferensi pers Sabtu 15 Agustus. Din juga mengatakan setidaknya ada 150 tokoh yang telah sepakat dan ikut serta dalam deklarasi. Selain dia, ada nama-nama seperti Rahmawati Soekarno Putri, ex-Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Lalu ada juga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, akademisi Rocky Gerung, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, hingga pakar hukum tata negara Refli Harun. Din menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI terdiri dari berbagai elemen bangsa, mulai dari tokoh lintas agama, akademisi, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi. Bahkan,
Dukungan terhadap gerakan ini ia sebut berasal dari dalam dan luar negeri. Hal ini menurut Din dibuktikan dengan telah terbentuknya kami di berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Adapun alasan pembentukan kami menurut Din adalah adanya persamaan pikiran dan pandangan bahwa kehidupan dan kenegaraan Indonesia saat ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Kami dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan kami sebenarnya masih menaruh harapan khususnya kepada partai politik di DPR. Saat ini, Din juga mengatakan para wakil rakyat itu tak mau menyuarakan aspirasi rakyat. Inilah yang membuat kita semua turun sendiri untuk menyuarakan suara, pikiran kita. Dia juga mengatakan sebagai gerakan moral, maka gerakan yang dia gagas itu juga berdimensi politik. Namun ia menolak gerakan itu adalah sebagai politik praktis. Ia menyebut gerakannya adalah politik moral yang lebih tinggi dari politik praktis. Dan ini dijamin oleh undang-undang untuk berserikat untuk melakukan social control. Pengawasan sosial dengan kritik dengan koreksi. Bahwa nanti pendukung kami, jejaringnya, melakukan aksi-aksi itu bagian dari gerakan moral, terutama untuk menyampaikan pendapat. Begitu kata Din. Din Syamsuddin, Rocky Gerung sampai Said Didu deklarasi koalisi selamatkan RI. Sejumlah tokoh seperti Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, akademisi Rocky Gerung sampai dengan ex-ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Din Syamsuddin mengatakan koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Kami, katanya, terdiri dari berbagai tokoh. Kami, pada pemahaman saya, adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Ujar Din saat deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada hari Minggu 2 Agustus. Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung kami, tapi belum bisa hadir. Misalnya adalah Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri sampai dengan Rizal Ramli. Ia mengatakan tokoh-tokoh ini akan hadir dalam acara kami selanjutnya. Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua wakil pertimbangan MUI, begitu pula ormas atau majelis agama lain, semuanya tadi pagi menghubungi. Begitu kata Din. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata. Saya hanya berharap pada para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia, karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar, tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat-tempat kerja masing-masing. Begitu kata Said. Apalagi menurut Said saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional. Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN, mereka juga merasa sudah mencapai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya, para birokrat, para guru, para profesional, jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan. Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun juga mengatakan pembentukan kami dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yaitu melindungi, mencerdaskan hingga mensejahterakan bangsa. Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang-orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat kami lagi dan sebagainya. Tetapi, karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri, tentu dengan jalan yang konstitusional juga. Begitu kata Refli. Apalagi Refli Harun juga mengatakan apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat.
Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa atau pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusinya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain salah satunya adalah partisipasi dari warga masyarakat. Tutup Refli Harun.